Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Anggela Fiska, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada hari ini kami ingin praktik mengenai manajemen agribisnis di UIN 1. Saat ini saya sedang bersama Saya Iqbal. uh, dengan Bapak Iqbal. Jadi begini Pak, ada yang ingin kami tanyakan ya Pak ya, Boleh. mengenai analisis pendapatan di PT, boleh di CV Agro Wali Songo. CV Agro Wali Songo mengenai uh, perkebunan semangka. Ya. Yes. Oh, kalau perkebunan semangkanya kebun semangka Zevan. Ya, kebun semangka Iya. Zevan. Oke. Kebetulan. Mengenai penerimaan dari usaha tani Pak, kalau dari penjualan hasilnya itu kira-kira per bulannya profit kita berapa ya Pak? Per bulan sebenarnya kalau di kebun semangka itu dia per musim masuknya. Oh, per musim. Iya, bukan per bulan. Iya. Jadi kan kalau semangka ini kurang lebih per musimnya itu per 2 bulan. Per 2 bulan. Ya, umurnya per 2 bulan. Ya, kalau kita rata-rata pendapatan per 2 bulan ya per musim itu mengikuti hasil panen atau tonasenya sih Pak, nggak menentu. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Ya, gitu. Apalagi kan kita di pertanian ini kan mengikuti iklim cuaca juga sih. Itu ngaruh juga. Kalau misalnya di total gitu Pak, kira-kira bisa ada kira-kira? Bisa rata-rata di 3 digit bisa. Oh, Masya Allah, di 3 digit guys. Oke, kalau mengenai ada pinjaman tunai gitu? Alhamdulillah nggak ada sih. Itu nggak ada pinjaman tunai, itu memang modal sendiri aja. Modal sendiri. Oke, baik. Kalau di pengeluaran usaha tani mengenai kayak pemeliharaan ternak atau iuran irigasi gitu? Kalau ternak nggak ada, cuman kalau di irigasi pengairan ada sih, keluarnya ke arah sana ada. Untuk kayak siring gitu-gitu kan ada sih. Kalau seperti biaya untuk beli bibit atau pupuk, terus upah tenaga kerja gitu Pak? Ada tentunya, pasti modal yang paling besar ke arah sana, bibit, terus juga yang paling besar pengolahan lahan juga, terus pupuk dan biaya perawatan pengendalian hama sih. Kalau misalnya boleh kami tahu ya Pak, kalau per bulannya upah tenaga kerja itu di kisaran berapa? Kalau per bulan bicara angka paling totalnya ya kayaknya bisa di 30-40. Itu per bulan? Iya. Untuk upah tenaga kerja aja? Seluruh kan bisa sih, sudah di angka segitu, mulai dari tenaga kerja, biaya enggak, kalau bibit kan satu kali. Paling pengendalian hama yang mulai dari racun, herbisida, insektisida, fungisida udah masuk di situ semua, terus biaya makan karyawannya bisa lah ada segitu, mungkin under 3. Berarti udah beda sama bibit dan pupuk? Beda. Kalau bibit kan memang dari awal ya, karena kan bibit cuma sekali beli aja. Beda biaya itu. Kalau bibit sekali beli itu berapa? Kalau bibit kemarin kita menghabiskan, karena kan kalau semangka ini perbungkusnya itu satu bungkusnya isi sekitar 300 biji. Kan kalau semangka kan bijian. Itu di angka seluruhnya globalnya mungkin habis di 25-an. 25 juta. Bibit aja. Oh, 25 juta bibit aja. Kalau di pupuk? Waduh, pupuk yang paling besar. Karena kita pakai pupuk yang kategori grade A yang bagus. Pupuk kayaknya habis juga 50-60 per bulan? Enggak, sekali aja. Oh, sekali. Sampai periode masa selesai panen. Iya. Itu sih. Kalau di penjualan semangka itu per kilonya berapa Pak? Penjualan semangka ini kita mengikuti harga pasar, harga toke. Kalau toke ya, apalagi kan kita jual ke toke, kalau memang keadaan pasar lagi bagus, banyak peminatnya, itu bisa ditembus di angka 7.000, 7.500 per kilo ya. Kalau turun sih bisa standarnya kayak di 5.000, 5.500 bisa. Kalau selain pengeluaran ini sudah nggak ada lagi pengeluaran lain? Namanya di bisnis pertanian mungkin ada aja sih yang namanya biaya dadakan.
Ya, itu harus. Ya dadakan harus kita ekspankan ke situ, Ya, harus kita benar. selipkan ke situ. Ya ada sih biaya-biaya terduga biasanya tuh ada, tapi nggak bisa besar banget. Ya. Kalau mengenai persediaan barang-barang itu emang langsung dari 2 bulan panen langsung diopor atau Iya. langsung taruh di gudang dulu, Pak? Enggak, kita per setiap kali kalau barang-barang sih nggak ada. Kebetulan selama ini kalau untuk barang buahnya itu ya selalu ada yang nampung. Setiap panen langsung diambil setiap panen. Jadi kita nggak nyetok, nggak ada gudang kita. Ya. Itu sih. Kalau kembali lagi di awal tadi lupa nanya, kalau mengenai utang bank atau utang usaha itu ada atau tidak? Aku ya kebetulan nggak ada hutang, nggak ada hutang di bank. Ya mungkin banyak sih petani-petani yang Iya. mengambil modal di bank. Utang usaha. Betul. Tapi aku awalnya juga dulu sempat mengambil, sempat sih. Cuman itu udah pertama kali banget. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada hutang. Kalau dulu awal-awal pertama kali mungkin ada pernah hutang. Itu sih. Oke, mungkin sekian yang dapat kami tanyakan. Terima kasih untuk Bapak sudah menjawab sebagai narasumber kami pada hari ini. Terima kasih. Saya Laura Angela Fiska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.